Aku udah rajin ngejaga gigi aku supaya nggak berlubang. Tapi aku juga punya gigi sensitif. Saran saya, lindungi keduanya. Saya rekomendasikan baru Sensodyne cegah gigi berlubang dan sensitif. Pakai Sensodyne, tidak usah kompromi. Dan bukan NM namanya. Jika tidak berulah di setiap sidangnya, lihat saja aksinya di sidang kemarin, yang justru berjoget saat JPU mencecar saksi ahli yang dihadirkannya. Aksi ini pun menjadi sorotan, lantaran mantan istri pengusaha Dipo Latif ini dinilai sengaja meledek dan tidak menghormati JPU. Beranjak dari duka Bobo Geisha yang baru saja kehilangan sang mama tercinta, maka inilah kabar terkini dari Paula Verhoeven. Ya, setelah bercerai dari Baim Wong pada April 2025 lalu, netizen kini mempertanyakan nasib Paula Verhoeven saat masih menyandang status sebagai istri Baim Wong. Ibu dua anak ini kabarnya mendapat jatah uang bulanan yang angkanya terbilang wow, 80 juta per bulan. Serta keluarganya pun ikut dibiayai oleh Baim. Oh, kemarin uangnya udah masuk? Uang apa? Uang buat kamu? Udah kan, aku udah bilang makasih waktu itu. Oh iya, lupa. Berapa sayang? Halo? 200. Berapa? 200. Oh iya. Tapi kamu pertama dari hari pertama sampai berapa tahun yang lalu, kamu dikasih 80 juta per bulan. Men, 85 juta plus keluarga kamu. Tapi kini salah satu model papan atas tanah air itu justru harus kerja keras mencari penghasilan sendiri dengan sibuk berjualan baju di sebuah acara pameran. Diliput eksklusif oleh tim Silet, inilah kesibukan Paula saat berjualan. Yang sel mana yang ini ya? Oh iya, lucu. Nah, ini cakep ya? Mau nggak? Iya dong, mau dong. Tuh. Kayak maknya nawarin anaknya ya? Iya, bagus. Mau nggak? Koleksinya ada banyak ini, sama kita juga koleksi baru yang belum masih pada PO, baju-bajunya. Jadi warna-warna kayak gini, nude-nude kayak gini ya. Ini belum jadi, ada yang dress. Pokoknya affordable banget sih, di bawah 1 juta insya Allah. Ada 1 Belakangnya juta. tuh dia nutupin semuanya, nutupin bokong. Jadi enak buat yang ibu-ibu berbokong yang lumayan. Jadi dia tertutup. Nah, Tertutup ya. tertutup. Ini koleksi lebaran kemarin dessert collection. Karena Jadi, Paula tahu kalau aku pakai baju itu selalu harus menutupi bagian bokong, dipilihin sama dia yang ini. Kepada tim Silet, Paula juga tunjukkan outfit yang kini kerap dikenakan selepas memutuskan untuk berhijrah. aku pakai karya lokal ini, scarfnya, terus celananya juga lokal. Ini kalau atasannya aku kebetulan hunting waktu pas lagi di Eropa kemarin. Kalau aku lebih ke warna-warna netral, cuman kalau sometimes kalau ada acara-acara tertentu juga berani pakai warna-warna yang lumayan color block gitu. Fashion itu kalau menurut aku sesuatu yang nyaman buat kita juga sih gitu. Kalau kita mengikuti tren tapi kita juga nggak nyaman juga kurang maksimal ya. Iya, karena kan memang yang gampang aja yang pas kepegang. Ini isinya lipstick sama permen aja tuh. Gitu. Handphonenya juga gede jadi kita pegang aja. Dan yang juga mengejutkan tadi malam, Paula dan Baim pun kembali bertemu di sebuah acara. Lalu benarkah mereka tak saling sapa tadi malam? Apa kata Kimberly Ryder yang melihat momen canggung pertemuan Baim Paula? Tetap hubungan baik sama ibunya,
harus dianya juga dibebaskan seluas-luasnya kok. Biasa aja, nganterin juga ketemu juga kan sama dia. Semuanya bisa dikoordinasikan dan dibagi dengan baik. Mereka mah tiap berapa lama juga ketemu gitu loh, karena kan emang ini bukan acara pertama. Waktu beberapa minggu yang lalu juga mereka sempat ketemu, ada aku juga di situ kan. Santai aja sih mereka mah, ya udah. Tapi berharap nggak sih keduanya saling move on gitu. Dari Paula Verhoeven dan Baim Wong yang canggung kembali bertemu, di lain kisah yang juga jadi sorotan panas, Nikita Mirzani kembali harus menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Agenda sidang sendiri menghadirkan saksi ahli dari kubu terdakwa, mulai dari saksi ahli tata bahasa hingga pakar hukum pidana dan perdata. Sayangnya, dari deretan saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu terdakwa, tidak terdapat saksi ahli dari BP POM yang disebut membatalkan untuk hadir. Pihak BP POM berdalih, mereka baru bersedia menjadi saksi apabila memang ada permintaan dari majelis hakim dan bukan dari diri pribadi terdakwa. Lantas, benarkah Nikita langsung sebut lupa ingatan? Benarkah kubu NM sempat kecewa dan kesal dengan hal itu? Keberatan yang mulia, karena saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek yang saya habis. Ilustrasi. Keberatan saya tidak pernah mereview yang tadi saya jelek-jelek. Saksi ahli aku tuh ahli beneran, bukan yang di setting, bukan yang di briefing, dan bukan ahli nujum, tapi ahli sesungguhnya, profesor dari kampus ternama. Bepom harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih. Kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan, tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri, tiba-tiba harus begini-begitu, mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Menjadi saksi itu bukan saksi pribadi, saksi lembaga. Lembaga memiliki aturan, kalau atas nama lembaga, itu at least bukan permintaan pribadi, tapi permintaan hakim. Dan bukan NM namanya. Jika tidak berulah di setiap sidangnya, lihat saja aksinya di sidang kemarin, yang justru berjoget saat JPU mencecar saksi ahli yang dihadirkannya. Aksi ini pun menjadi sorotan, lantaran mantan istri pengusaha Dipo Latif ini dinilai sengaja meledek dan tidak menghormati JPU. Pihak majelis ahli memberikan pendapat. Apa makna kata itu sesuai dengan pihak majelis ahli memberikan pendapat? Apa makna kata itu? Senyum, karena kalau sama JPU biasa itu, kalau dia emosi aku emosi, dia diam aku diam, intinya gitu aja. Tapi di luar jalannya sidang, sorotan publik juga kembali mengarah kepada outfit of the day (OOTD) alias busana yang selalu dikenakan ibu 3 anak itu yang kembali tampil cetar membahana, menghias diri dengan make up glowing, bibir merah merona, serta rambut yang diikat rapi ke belakang. Juga tampil charming dalam balutan dress putih simple dipadukan dengan jaket denim biru muda. Kacamata yang diyakini dari brand ternama melengkapi penampilan paripurna pendukung film Jakarta Undercover tersebut. Dan inilah deretan busana yang dipakai NM sejak sidang perdana hingga saat ini, mulai dari gaya busana 60-an sampai ala artis mancanegara. Tapi benarkah seteru berat Reza Gladys ini memang memakai jasa make up artis dan juga fashion stylist?
Nanti dibilang merana, dibilang sedih, ya kan? Ya kalau mau ketemu orang kan harus dilihat enak. Lu cantik ya. Kadang kita juga lupa ini lagi mau persidangan atau mau fashion show kayak gitu. Telah ditetapkan sebagai tersangka usai terbukti melakukan penjarahan di kediaman para publik figur sekaligus anggota dewan. Meski jumlah tersangka begitu besar, menariknya para selebritis yang menjadi korban justru menunjukkan sikap yang mengejutkan.